Milan dekati Tottenham, buka pembicaraan untuk Anggo Tenganga. Juara Serie A 2021-22 AC Milan dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Tottenham untuk membahas transfer Japhet Tenganga pada musim panas 2022 ini. Milan sedang butuh tambahan bek baru. Stok amunisi mereka di lini tersebut memang berkurang sekarang ini. Pasalnya Alessio Romagnoli tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Sekarang ia sudah bergabung dengan Lazio. Kepergian Romagnoli itu membuat Milan makin pusing, sebab perburuan mereka di pos bek tengah sebelumnya menuai kegagalan. Musim lalu, Simon Kjær mengalami cedera lutut parah. AC Milan langsung berusaha mencari penggantinya pada bursa transfer musim dingin. Milan mengincar bek Lille Sven Botman, namun saat itu ia masih dilarang pergi dari Prancis. Lille baru siap melepas Botman pada musim panas 2022 ini. Milan sudah membuka negosiasi dengan klub tersebut. Mereka pun tampaknya akan berhasil memboyong Botman. Namun pada akhirnya mereka ditikung oleh Newcastle. AC Milan kini terus berusaha mencari bek tengah baru. Mereka kini akhirnya mendapat satu target baru. Ia adalah bek Tottenham Japhet Tenganga. Kabar ketertarikan Milan pada Tenganga ini diklaim oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut Milan sudah membuka kontak dengan pihak Tottenham. Keduanya kini disebut melakukan negosiasi dengan intens. Milan kabarnya ingin merekrut Tenganga dengan status pinjaman lebih dahulu. Mereka juga ingin menyertakan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Laporan itu juga menyebut agen dari Tenganga ikut turun tangan membantu menuntaskan detail transfer tersebut. Rossoneri juga diklaim berpeluang besar bisa merekrut defender 23 tahun tersebut, karena sekarang ini ia cuma berstatus sebagai pemain cadangan di tim asuhan Antonio Conte. Japhet Tenganga adalah pemain binaan Akademi Tottenham. Ia dipromosikan ke tim senior Spurs pada tahun 2019 silam. Namun ia jarang mendapat kesempatan bermain di skuad senior Spurs sampai musim ini. Sejauh ini, ia baru bermain sebanyak 43 kali bagi Tottenham di semua ajang kompetisi. Tenganga termasuk bek serba bisa. Ia tak cuma bisa berposisi sebagai bek tengah, tapi juga bek kanan dan kiri. Musim depan ia bakal makin terdesak ke bangku cadangan. Pasalnya Tottenham mendatangkan Clement Lenglet di pos bek tengah. Transfer permanen Mesias tak pengaruhi upaya Milan rekrut Ziyech. Keputusan AC Milan mempermanenkan status junior Mesias dikabarkan tidak akan mengganggu upaya mereka untuk mengamankan servis Hakim Ziyech dari Chelsea. Mesias bergabung Rossoneri dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas lalu, dan Rossoneri pun sudah menggelar negosiasi dengan Crotone terkait tebusannya dalam beberapa pekan terakhir. Meski sempat mengalami penundaan, transaksi tersebut akhirnya dituntaskan beberapa hari lalu. Sebagaimana dikemukakan oleh Calcio Mercato, Paolo Maldini dan Ricky Massara berhasil memperoleh diskon yang signifikan dari 8 juta euro atau 122 miliar rupiah menjadi 4,5 juta euro atau 68 miliar rupiah. Dan hal tersebut membuat Milan tak pikir panjang untuk mempermanenkan status pemain asal Brazil tersebut. Kendati demikian, situasi tersebut ternyata tidak akan mempengaruhi upaya raksasa Serie A dalam memburu Ziyech dari The Blues. Negosiasi dengan Chelsea sedang berlangsung dan kemungkinan besar berupa transaksi pinjaman dengan kewajiban pembelian di angka 25 juta euro atau 380 miliar rupiah hingga 30 juta euro atau 457 miliar rupiah. Fleksibilitas pemain internasional Maroko tersebut sangat diapresiasi oleh Stefano Pioli, dan dengan kedatangannya, Rossoneri akan mengirimkan pesan penting ke tim-tim Serie A lain. Mesias memang tidak terlalu konsisten musim lalu, namun ia kerap hadir dalam momen-momen penting dengan torehan gol atau umpan golnya. Seperti saat Milan menundukkan Atletico Madrid pada pertandingan penyisian grup yang berpanjang napas klub di Liga Champions musim lalu. MU ajak AC Milan barter pemain.
Manchester United menemui jalan sangat terjal untuk membawa gelandang Barcelona Frenkie de Jong ke Old Trafford. MU pun mulai mencari alternatif lain jika de Jong benar-benar menolak bergabung. Alternatif lain yang mulai disiapkan MU, Calcio Mercato pada Senin 18 Juli melaporkan MU sedang mempertimbangkan untuk melakukan barter pemain dengan AC Milan. MU menginginkan gelandang AC Milan Ismail Bennacer. Harga Bennacer diperkirakan mencapai 45 juta euro atau 38,2 juta pound sterling. MU tak berniat menebusnya tunai. Untuk menyiasati transfer pemuda asal Aljazair itu, Setan Merah mengajak AC Milan barter pemain. MU siap memberikan gelandang Donny van de Beek sebagai gantinya. Van de Beek kebetulan gagal bersinar bersama MU sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam di tahun 2019. Pria Belanda itu lebih banyak dicadangkan. Pada paruh kedua musim lalu, Van de Beek dipinjamkan MU ke Everton. Van de Beek sebenarnya ingin bertahan di MU. Kehadiran Ten Hag diharapkan mengubah nasibnya. Namun karena kebutuhan akan gelandang bertahan, Ten Hag bisa saja merelakan Van de Beek ke AC Milan. MU lebih butuh gelandang bertahan seperti Bennacer ketimbang gelandang serang. Di posisi Van de Beek, MU telah memiliki Bruno Fernandes dan pemain anyar Christian Eriksen. Bennacer diyakini tidak akan kesulitan beradaptasi di Inggris. Dia pernah menghabiskan 2 musim sebagai pemain junior Arsenal pada 2015 dan 2016 sebelum hijrah ke Empoli. Barter pemain dipilih MU karena anggaran belanja klub cukup terbatas. Ten Hag hanya dimodali 100 juta pound. Dana tersebut harus dibagi-bagi untuk membeli bek, gelandang, dan striker baru. Gawat, kelanjutan negosiasi AC Milan untuk datangkan Charles De Ketelaere jalan di tempat. Setelah AC Milan lancar jaya mendekati Charles De Ketelaere sejak minggu lalu, kini kelanjutan negosiasinya mandek. Salah satu faktor yang membuat prosesnya jalan di tempat adalah permintaan klub Brugge yang ketinggian. Milan bisa dibilang jadi satu-satunya klub yang berniat mengincar De Ketelaere. Ketertarikan mereka disambut positif oleh klub pemilik sang pemain. Di sisi lain, Milan juga dapat lampu hijau dari pemain berusia 21 tahun tersebut. De Ketelaere menunjukkan minatnya berseragam rossoneri musim depan. Namun, upaya pendekatan yang mulus di awal terganggu dengan kehadiran Leeds United. Klub Inggris itu datang di menit terakhir dan membuat klub Brugge membiarkan kedua tim memberi harga yang terbaik. Leeds mengambil langkah tegas terhadap klub Brugge. Keinginan The Whites itu ditunjukkan dengan tawaran yang lebih tinggi daripada Milan. Dilansir dari Team Talk, Leeds menyanggupi membayar sejumlah 36 juta euro untuk De Ketelaere. Brugge pada dasarnya senang dengan tawaran tersebut. Sementara itu, Milan tertahan di angka yang lebih rendah. Rossoneri cuma bisa menawarkan 29 juta euro. Kendati demikian, peluang Milan masih ada. De Ketelaere telah mengungkapkan keinginannya pada Brugge untuk pindah ke Milan bukan ke Leeds. Menurut laporan yang sama, De Ketelaere punya keinginan yang kuat untuk berseragam Milan sejak awal ketertarikan itu muncul. Namun, kini ia dilaporkan mulai kecewa dengan negosiasinya yang tidak kunjung tercapai. Milan pun sebenarnya dipersilahkan untuk memberikan harga terbaiknya untuk De Ketelaere. Satu-satunya alasan Brugge belum melepasnya karena harga dari Milan berada di bawah tawaran Leeds. Milan mengambil inisiatif bertemu dengan petinggi Brugge Senin 18 Juli lalu waktu setempat. Namun, jurnalis Italia Daniele Longo melaporkan tidak ada kemajuan sama sekali. Kesepakatan biaya transfer tampaknya belum tercapai, sehingga pertemuan tersebut tidak menghasilkan konklusi apapun. Menurut Longo, Milan masih bekerja keras mengamankan buruannya itu minggu ini. Milan sedang mengupayakan untuk membujuk Brugge mau menurunkan permintaan mereka.